Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil di Syekh Abdul Qahir Al-Jarjani rahimahullahu taala. Ta'lif susunan Ki Haji Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Ini kita percepat, sudah sampai di bahagian yang ke 13 kalau nggak salah, apa 12. Bahagian yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. An-naw'us tsani 'asyara af'alul madhi waz-zammi. An-naw'us tsani 'asyara, bermula bahagian yang ke-12 itu af'alul madhi waz-zamm. Itu beberapa fi'il pujian dan fi'il celaan. Artinya fi'il yang digunakan untuk memuji dan fi'il yang digunakan untuk mencela. Namanya af'alul madhi waz-zamm. Tarfa'u ismal jinsil mu'arrafi bil alif wal lam. Yang merafa'kan ianya fi'il tadi akan isim jenis, yang dimakrifahkan akan ianya isim jenis dengan alif dan lam. Jadi tugas fi'il maddah dan zam ini merafa'kan satu isim jenis, yang isim jenis tersebut makrifah dengan alif dan lam. Wal makhsusa bil madhi waz zammi. Wal makhsusa kita ataf kepada isma, dan merafa'kan ia akan makhsus. Merafa'kan ia akan satu kalimat yang dikhususkan dengan puji atau dikhususkan dengan cela. Nanti dicontoh. Wahia arba'atu af'alin, dianya fi'il itu ada 4 fi'il. Yang mana 4, ni'ma, wa bi'sa dan bi'sa, wa sa'a dan sa'a, wa habbaza dan habaza. Ni'ma dan habbaza namanya fi'il maddah, fi'il yang digunakan untuk puji. Tugasnya merafa'kan isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam, kemudian merafa'kan satu kalimat lagi yang kalimat tersebut namanya maksus bil maddah, khusus dengan pujian. Kemudian bi'sa dan sa'a namanya fi'il zam. Sama tugasnya merafa'kan isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam. Kemudian ada satu kalimat lagi sesudahnya yang marfu' juga, yang disebut dengan maksus. Maksus bizam, terkhusus dengan celaan. Nanti dicontoh. Syarah. Ay an-naw'us tsani 'asyara min salasata 'asyara naw'an af'alul madhi waz zammi. Artinya bermula bahagian yang ke-12 dari 13 bahagian itu af'alul maddah, itu fi'il-fi'il yang menunjukkan puji dan fi'il yang menunjukkan cela. Maksud fi'il menunjukkan puji, fi'il yang digunakan untuk memuji secara langsung, dan fi'il yang digunakan untuk mencela secara langsung, insya, bukan khobariyah. Artinya af'alun tadullu ala insya'il madhi wazzam. Fi'il-fi'il yang menunjukkan ia kepada insya'il madh, kepada mengungkapkan pujian dan mengungkapkan celaan. Tugasnya tarfa'u ismal jinsi, merafa'kan ia akan satu isim jenis al mu'arrafa bil alif wal lam, isim jenis yang ma'rifah dengan alif dan lam. Wal makhsusa kita ataf kepada isma, dan merafa'kan ia akan maksus, akan satu isim yang dikhususkan dengan pujian ba'da ni'ma wa habbaza. Sesudah ni'ma dan habbaza, maksudnya ni'ma dan habbaza ini fi'il maddah. Berarti sesudah dia nanti ada satu kalimat yang khusus terkena pujian. Wazamma, merafa'kan ia akan isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam, dan akan yang maksus dengan zam, wazammi atah mad bil madhi, yang terkhusus dengan celaan ba'da bi'sa dan sa'a, sesudah bi'sa dan sa'a. Artinya sa'a dan bi'sa ini fi'il zam dia. Artinya begini, sesudah ni'ma dan habbaza, sesudah bi'sa dan sa'a, ada satu isim yang ma'rifah dengan alif lam, kemudian ada satu kalimat lagi. Karena dia umum pertama. Misalkan ni'mar rajulu, sebaik-baik laki-laki. Jadi rajulu itu satu isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam istiqra, umum. Sebaik-baik laki-laki, laki-laki disebut secara umum.
Karena itu perlu ada pengkhususan. Siapa laki-laki yang bagus itu? Zaidun misalkan. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik lelaki itu Zaid. Jadi Zaid namanya maksus. Wahya arba'atu af'alin. Dianya fi'il itu ada 4 fi'il. Awaluha ni'ma. Bermula yang pertamanya dari 4 itu ni'ma. Wahya linsya'il madhi. Dianya ni'ma itu linsya'il madhi untuk mengungkapkan pujian secara langsung. Untuk memuji. Langsung contoh, ni'mar rajulu Muhammadun. Sebaik-baik laki-laki itulah si Muhammad. Jadi kita sedang memuji, ini bukan memberitahukan, insya bukan khobariyah. Ni'mar rajulu Muhammadun, sebaik-baik laki-laki itu Muhammad. Jadi ni'ma di sini namanya fi'il maddah, merafakkan satu isim yang ma'rifah dengan alif lam yaitu ar-rajulu. Nah, kemudian dia merafakkan satu isim yang khusus dengan pujian yaitu Muhammadun. Sebaik-baik laki-laki umum. Siapa laki-laki yang baik itu? Khusus yaitu Muhammad. Jadi Muhammad ini namanya maksus. Dikhususkan dengan pujian. Ni'matil mar'atu Fatimah. Sebaik-baik perempuan itu si Fatimah. Jadi dalam cara i'rab ni'mar rajulu ini ada 3 mazhab. 3 cara i'rab. Karena dipermasalahkan. Ni'ma misalkan. Pertama merafakkan satu isim. Kemudian dia merafakkan satu lagi Muhammadun. Kuat banget ni'mah hingga bisa membuat merafakkan 2 kalimat sekaligus. Belum ada bandingnya. Fi'il aja merafakkan fa'il menasabkan maf'ul. Enggak ada fi'il yang bisa merafakkan 2 kalimat. Tapi ini dia mampu. Makanya khilaf ini. I'rab yang pertama kita i'rab begini. Ni'mah fi'il maddah. Merafakkan isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam. Ar-rajulu merafakkan maksudnya fa'il ni'mah. Ar-rajulu fa'il ni'mah. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Kemudian jumlah ni'mar rajulu pada maharafa khobar muqaddam. Muhammadun mubtada muakhar. Mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, itu i'rab pertama. Jadi maksus jadi mubtada, jumlah ni'mar rajulu jadi khobar muqaddam. Sebaik-baik laki-laki itu Muhammad, itu yang pertama. I'rab yang kedua, Muhammadun ini jadi khobar dari mahdhuf, mubtada mahdhuf. Ni'ma fi'il maddah, merafakkan fa'il, ar-rajulu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Muhammadun khabar mubtada mahdhuf, khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Takdirnya ni'mar rajulu al-mamduh Muhammadun. Sebaik-baik laki-laki, dianya laki-laki yang terbaik yang dipuji itulah Muhammadun. Ini i'rab kedua. I'rab ketiga, Muhammadun ini maksus itu kita badal. Sebaik-baik laki-laki, siapa laki-laki yang baik itu? Si Muhammad. 3 macam. Begitu juga ni'matil mar'atu. I'rab yang paling mudah, ni'mat berarti ya fi'il maddah tadi, ta ta'nis, al mar'atu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah, Fatimatu jumlah ni'matil mar'atu khabar muqaddam, Fatimatu mubtada muakhar marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, tapi secara makna Fatimah ini maksus. Sebaik-baik wanita itu banyak. Siapa yang dimaksud? Yaitu si Fatimah, khusus si Fatimah. Begitu. Jadi i'rab sama semuanya, dicontoh selanjutnya. Wasaniha bi'sa, dan bermula yang keduanya dari 4 itu bi'sa. Wahya li'insya'iz dhammi. Dianya bi'sa itu untuk mengungkapkan celaan. Fi'il yang digunakan untuk mencela. Contoh bi'sar rajulu Abu Lahab. Seburuk-buruk laki-laki itulah Abu Lahab. Jadi kita i'rab aja biasa. Bi'sar rajulu itu bi'sa fi'il dzam. Rajulu fa'ilnya khabar muqaddam, Abu mubtada muakhar marfu' tanda rafa' waw, mudhaf Abu, Lahabin mudhaf ilaih. Bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Seburuk-buruk perempuan itu hammalatul hatab, yaitu pembawa kayu bakar, istri Abu Lahab. Ummu Jamil. Wasalisuha sa'a, bermula yang ketiganya 4 itu sa'a. Wahya mislu bi'sa. Dianya sa'a itu sama dengan bi'sa. Maknan wa hukman, makna sama secara makna dan hukum. Artinya dia digunakan untuk mencela. Tugasnya sama, merafakkan satu isim ma'rifah dengan alif lam, kemudian ada maksus sesudahnya. Contohnya sa'at talibun nawamu. Seburuk-buruk santri itu yang banyak tidur mulu, enggak sempat belajar. Sa'at talibun nawam. Seburuk-buruk si santri itu yang tidur mulu. Ya. Jadi sa'a fi'il dzam.
merafa'kan isim atau merafa'kan fa'il. Talibu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Jumlah saat talibu khabar muqaddam, an-nawamu mubtada muakhar. Wa sa'atil mar'atu al-jablayu. Dan seburuk-buruk perempuan itu si jablayu. Jablay apa ini? Jabalai. Apa bahasa Indonesia maksudnya jablay? Alhamdulillah, nggak tahu nih. Wasa'al mar'atu al-jabalayu. Apa orang bukit? Orang bukit nggak buruk kan, ada yang baik juga. Jadi ini nggak penting. Mohon maaf saya juga kurang tahu artinya apa. Yang penting ini sa'atil mar'atu, seburuk-buruk perempuan itu si jabla. Mungkin ini jablay kali atau apa. Yang penting saat ini fi'il zam merafa'kan fa'il, al-mar'atu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Jadi jumlah ini khabar muqaddam, al-jablayu ini mubtada muakhar marfu' dan rafa' dhammah. Dia maksus. Ar-rabi'uha habbaza. Bermula yang keempatnya dari empat tadi itu habbaza. Tasydid ba, habbaza. Fahabba fi'lun yuqsadu bihil mahabbah wal madah. Maka bermula habba itu satu fi'il yang dimaksud dengannya fi'il akan cinta dan memuji. Jadi habba ini gabungan habba dan dha. Wa dha fa'iluhu, dan bermula dha itu fa'ilnya habba. Habbaza, baiklah si ini. Tujuannya untuk memuji. Habbaza, terpujilah si ini, sangat baiklah si ini. Ya, itu. Wa huwa yadullu ala huduri ma'nal mamduh fil qalbi. Dianya habbaza itu menunjukkan ya kepada hadir makna pujian. Hadir makna yang terpuji dalam hati. Artinya ketika kita sayang atau memuji seseorang, timbul rasa kagum dalam hati menggunakan habba. Habbaza Zaidun. Luar biasa si ini. Siapa si ini? Yaitu si Zaid. Nah, maksudnya habbaza Zaidun. Luar biasa si ini, yaitu si Zaid. Atau terpujilah si ini, yaitu Zaid. I'rabnya habba fi'il maddah. Za isim isyarah nih, dibina di atas sukun pada maharafa fa'ilnya. Memang bawaannya sudah begini, habbaza. Nah, benar nggak i'rabnya begitu? Iya, begitu kita i'rab kan. Habbaza Zaidani, artinya dia tidak berubah-berubah, tetap mufrad walaupun nanti maksusnya tasniyah atau maksusnya perempuan. Nah, atau jamak tetap enggak berubah, tetap habbaza. Habbaza Zaidun, baguslah si ini. Terpujilah si ini yaitu si Zaid. Terpujilah si ini yaitu dua orang si Zaid. Habbaza Hindun, terpujilah si ini yaitu si Hindun. Habbazal Hinda, terpujilah si ini yaitu beberapa orang si Hindun. Fala yataghayyara bitaghayyuril maksus, maka tidak berubah ianya habbaza dengan berubah maksus. Maksus boleh mufrad, tasniyah, jamak, muannats, mudzakkar, dia tetap habbaza enggak berubah. Jadi i'rabnya berarti habba fi'il, za fa'ilnya, kemudian kalimat sesudahnya kayak cerita tadi bisa menjadi mubtada muakhar. Ya. Begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.